Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di YouTube channel saya, Epi Susilawati. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya Melayu khas Provinsi Riau. Nah, teman-teman, untuk materi pertama yaitu kita akan bahas kerajaan-kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Yang pertama itu adalah ada Kerajaan Kandis, di mana Kerajaan Kandis ini salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Sumatera, yang diperkirakan berdiri pada tahun ke-1 sebelum Masehi, yang terletak di Kota Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Nah, teman-teman, jadi Kerajaan Kandis ini didirikan di Bukit Bakar yang diperintah oleh Raja Damaswara atau pada masa pemerintahannya beliau dikenal dengan sebutan Daswara. Nah, Raja Darmaswara ini dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh Fatih dan Temenggung serta Menteri Perdagangan. Darmaswara ini membangun istana megah sebagai pusat pemerintahan yang dinamai Istana Dhamma. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis ini, peninggalan Kerajaan Kandis itu ditemukannya Padang Candi. Padang Candi ditemukan di sekitar kawasan Kerajaan Kandis. Padang Candi ini adalah reruntuhan candi yang terbuat dari batuan kuno yang pernah berdiri pada masa Kerajaan Kandis masih berdiri. Selanjutnya kita masuk pada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara. Mengapa banyak memberi pengaruh? Karena daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera ke Kepulauan yang gilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, yaitu berawal dari seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang. Ai Tsing menuliskan bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 sebelum Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Setelah prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti kedudukan Bakit di Palembang bertahrikh 682 lalu. Bengkulu, Belitung. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kabupaten Kampar memiliki Candi Muara Takus, di mana Candi Muara Takus ini sendiri merupakan peninggalan pada Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus ini berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertama yaitu Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Sesuai namanya, candi ini terletak di Muara Takus, lokasinya tidak jauh di pinggiran Sungai Kampar. Candi di dalam kompleks juga ditemukan gedukan yang diperkirakan merupakan tempat pembakaran tulang manusia. Untuk materi selanjutnya itu ada adat dan adab Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suku dalam aturan suatu kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pembuat sesama manusia dan lingkungan. Jadi ada arti di dalam adat, yaitu ada kebiasaan dalam arti luas atau aturan-aturan di dalam masyarakat yang menemukan kepatutan dan ketidakpatutan, pemberlakuan aturan-aturan secara alami, aturan-aturan yang mengatur permainan atau olahraga,
aturan dalam perang, denda yang ditetapkan oleh kebiasaan, hukum secara umum, hukum kesultanan aristokrat. Adat yang sebenar adat adalah adat yang asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat diubah oleh pikiran dan hawa nafsu manusia, tidak dapat diganggu-gugat sehingga dikatakan tidak akan layu diinjak dan tidak akan mati diinjak. Adat yang sebenarnya adat bersumber dari hukum alam dan rasulnya. Dalam bentuk syara, adat yang diadatkan adalah hukum, norma atau adat buah pikiran leluhur dan piawai yang kemudian berperan mengatur lalu lintas pergaulan sesuai dengan kehidupan manusia. Adat yang sesuai adat, contohnya adat yang diadatkan misalnya dinuklatkan dalam nyanyian panjang dan bilang undang tentang syarak sifat manusia. Adat yang teradatkan merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Adat yang teradatkan misalnya aturan panggilan dalam keluarga, masyarakat, kerajaan, seperti misalnya panggilan ayah, bapak, abah, ibu, mama, abang, kakak, puan, tuan, encik, tuan guru, engkau, paduka, nenek, dan nenek moyang. Selanjutnya ada pimpinan dalam budaya Melayu Riau. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, naluri dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan sesuatu keadaan, sehingga orang yang dipimpinnya dapat berpengaruh dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang bisa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, memiliki ungkapan yang mengandung pengertian bahwasanya seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan oleh masyarakatnya. Namun di antara pemimpin dan masyarakat tidak ada pembatas yang menjadi pemisah dan haruslah saling bekerja sama. Selanjutnya sifat-sifat kepemimpinan orang Melayu. Orang Melayu ini memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama itu ada sifat sidik atau jujur, di mana sifat jujur sidik ini memiliki tolak ukur pada perilaku yang perkataan dan perbuatan dan tindakannya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan kepribadian mengakui sebuah kenyataan. Adanya sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Pemimpin amal seorang memimpin dalam pemimpinan Melayu selalu menerapkan perilaku jujur dalam menyuarakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Untuk keselamatan bersama, lisan, perbuatan, dan pemikiran harus sejalan, sehingga dapat dijadikan solusi sebagai masalah di dalam masyarakat, sehingga rakyat yang dipimpin akan merasa damai, aman, dan sejahtera. Pemimpin jantan, seorang pemimpin diharuskan mempunyai sifat berani melakukan sesuatu demi kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Keberanian menghasilkan kepemimpinan yang berwibawa, berintegritas, dan disegani oleh masyarakat. Pemimpin jantan adalah seorang pemimpin yang diharuskan mempunyai sifat berani melakukan sesuatu demi kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Keberanian menghasilkan kepemimpinan yang berwibawa, berintegritas, dan disegani oleh masyarakat. Selanjutnya ada sifat amanah. Amanah yaitu kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya.
tidak saja dari orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin amal, sikap, dan kerja keras untuk mencari rasa tanggung jawab yang menekankan pada keseriusan seseorang pemimpin yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Pemimpin selalu mengatakan yang sebenarnya tanpa menutupi atau berusaha terlihat baik. Selanjutnya itu adalah pemimpin asuh. Pemimpin asuh ini mengutamakan kepentingan negeri dan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Yang ketiga itu adalah sifat fatana. Sifat fatana itu merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Fatana dapat diartikan sebagai cerdas atau kecerdasan dan kebijaksanaan. Terakhir itu ada tabligh. Sifat tabligh juga memiliki arti komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dengan tuntutan yang tepat. Pemimpin abdi bermanfaat secara langsung kepada masyarakat yang dipimpinnya. Pendapaian yang tepat dalam menyampaikan informasi, mengkomunikasikan secara langsung kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga hal yang disampaikan maupun dipahami oleh masyarakat mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemimpin acuh. Pemimpin acuh ini adalah seorang pemimpin dalam kehidupannya harus selalu menyampaikan segala hal yang mengacu pada perintah agama. Pemimpin juga harus menyampaikan segala ketentuan adat yang berlaku di tengah masyarakat yang dipimpin. Nah, baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya itu ada bahasa dan sastra dalam Provinsi Riau atau budaya Melayu Riau. Nah, kita akan bahas mengenai kesatuan bahasa Melayu. Jadi, pengertian kesatuan dari kata kesatuan itu bermakna kepribadian yang halus, baik dari budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Dapat juga orang yang sabar dan tenang atau sopan. Orang tersebut juga penuh rasa belas kasihan atau suka menolong. Kesatuan tersebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus dan sopan, budi bahasanya dan budi pekertinya. Selanjutnya itu adalah santun atau adab bagi orang Melayu merupakan pertaruhan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Baiklah teman-teman, jadi dalam Melayu Riau ini bahasa itu memiliki fungsi yang utuh. Jadi fungsi yang utuh itu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan, pemikiran dan perasaan. Sebagai alat penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Selain itu juga sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa dalam Melayu Riau itu dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu bahasa Mandaki itu biasa digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang selanjutnya itu ada bahasa mendatar, itu digunakan antar sesama sebaya yang berkedudukan yang setara. Selanjutnya itu ada bahasa menurun, digunakan oleh orang-orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Next. Nah, selanjutnya materi mengenal Arab Melayu di Merayu Riau. Nah, teman-teman, kita akan bahas sejenak tentang sejarah Arab Melayu. Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu dan Nusantara yang sepantun dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Keberadaan Arab Melayu yang terekam ke dalam berbagai bacaan sejak semula digunakan hingga akhir abad ke-20 Masehi.
masih terasa denyut perkembangannya. Jadi pada masa 12 Masehi yang lalu itu, para ulama Nusantara banyak telah menerjemahkan berbagai kitab berbahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu. Sastrawan dan pujangga Melayu juga turut serta membubuhkan karya bahasa Melayu sehingga menyebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Itu dimulai sejak 12 Masehi yang lalu. Nah, selanjutnya ada kuliner Melayu Riau nih, teman-teman. Nah, makanan Melayu Riau itu orang Melayu itu mengatur segala aspek kehidupannya dengan budaya, termasuk di dalam hal makanan. Jadi, makanan bagi orang Melayu itu juga menciptakan identitas atau jati diri sebagai orang Melayu. Jadi, cinta rasa khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya atau sekelompok orang. Penamaan pun sering dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Melayu. Orang Melayu menjadikan nasi putih sebagai makanan pokok, dilengkapi dengan lauk pauk, sayur mayur sebagai pelahap makanan. Sebagai penambah selera disertakan dengan berbagai jenis sambal seperti sambal belacan, cincalo, ulam seperti putih buah, umbi, dan dedaunan. Hampir semua makanan orang Melayu itu dimasak dengan cara direbus, digoreng, dipanggang, disalai, dan juga dikukus. Jadi, orang Melayu itu kerap menggunakan rempah-rempah sebagai bumbu masakan. Biasanya rempah-rempah itu ditumbuk, digiling sebelum dimasak. Nah, jadi bahan-bahan yang telah digiling atau ditumbuk ini dimasuk dengan air atau santan bersama ikan, daging, ayam, dan sayur-sayuran. Nah, kita masuk ke dalam jenis makanan Melayu. Jadi teman-teman, jenis makanan orang Melayu Riau ini khususnya itu ada makanan harian, jenis makanan harian. Jenis makanan mengelola atau membuat makanan harian biasanya dilakukan ketika selesai sholat subuh menjelang zuhur dan setelah sholat asar menjelang maghrib. Makanan utama dalam harian adalah nasi dan lauk pauknya, serta makanan selingannya seperti kue mue. Selanjutnya itu ada makanan upacara dan ritual. Dalam upacara dan ritual, orang Melayu membuat makanan khusus seperti pada acara ritual, upacara dan perayaan tertentu, misal seperti bubur Asura yang hanya dibuat dalam acara keagamaan, berarti beras kuning dan putih dalam acara nikah kawin, nasi kuning, bunga, telur, dan dibuat dalam acara sunnah Rasul Kuasang yang dibuat dalam acara Hari Raya Islam. Nah, jadi ada jenis makanan berdasarkan kandungannya. Jadi orang Melayu itu memiliki jenis makanan berdasarkan kandungannya. Yang pertama itu makanan kering. Jadi istilah makanan kering dalam budaya Melayu Riau ini dan basah itu merujuk pada penggunaan seperti kue mue, rendang, dan salai. Jadi makanan kering ini biasa memiliki tingkat ketahanan atau awet yang dimakan yang jauh lebih tahan lama jika dibandingkan dengan makanan basah. Pembuatan makanan kering juga bertujuan sebagai cara untuk mengawetkannya. Jadi selanjutnya itu makanan basah. Ketahanan keawetan makanan basah itu cenderung lebih singkat daripada makanan kering. Contohnya itu seperti jika makanan kering itu tahan dari 5 hari sampai ke 1 minggu. Jadi makanan basah itu ketahanannya itu kurang. Biasanya makanan basah khas Melayu Riau itu tahannya paling lama itu 3 hari. Teman-teman, selain itu makanan khas Melayu Riau ini ada jenis makanan yang dijemur.
Makanan jemur itu seperti ikan asin, nasi jemur, dan kerupuk. Nah, ikan asin itu diolah dengan cara dijemur. Namun, ikan asin itu sebelum dijemur dibelah terlebih dahulu, dibersihkan. Setelah dibersihkan, itu direndam dengan air garam selama berapa jam. Setelah itu baru dijemur di atas jalinan yang berongga. Namun nasi jemur ini itu lebih kurang pengolahannya itu dengan ikan asin. Namun bedanya, nasi jemur ini setelah dicuci bisa langsung dijemur, diletakkan di atas benda yang berongga. Selanjutnya itu ada kerupuk. Kerupuk yang secara sengaja dibuat adalah itu ada kerupuk ikan, udang, melinjo, ubi, dan lain sebagainya. Kerupuk juga termasuk di dalam jenis makanan yang pengolahannya dilakukan secara dijemur. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau adalah ekspektasi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Jadi kesenian Melayu ini menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Jadi kesenian Melayu ini juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya, seperti kehutanan, kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada filosofi kesenian Melayu Riau, di mana kesenian berhubungan erat dengan masyarakat, seperti yang dikatakan Bronisław Kasper Malinowski, yaitu pada tahun 1884 sampai 1942, dan Melville Genhardt-Kovacs, yaitu dari 1895 sampai 1963, yaitu memaparkan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Jadi pendapat ini sejalan nih dengan kesenian Melayu yang lebih hakiki. Jadi kesenian Melayu itu mengutamakan nilai kemelayuan yang sehingga seni tidak dapat membebaskan diri dari nilai-nilai jati diri orang Melayu. Nah, selanjutnya itu ada puji-puji atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dampak dalam pentingnya pantang larang kesenian, yang maksudnya sebagai adab kesenian. Jadi, misalnya dalam menari zapin harus mengikuti aturan yang sifatnya mutlak, dari mana seorang penari perempuan tidak boleh membuka kaki terlalu lebar, tidak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi, dan tidak boleh membuka tangan atau ketiak terlalu lebar. Hal itu dikarenakan memperhatikan pentingnya larangan dan adat kesenian. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis kesenian Melayu, di mana ada seni tari, seni rupa, seni sastra, dan seni musik dan seni teater. Nah, teman-teman, di sini ada seni tari, di mana gambar di samping itu menunjukkan contoh seni tari budaya Melayu Riau. Jadi, seni tari itu secara umum, tari Melayu itu dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu tari rakyat dan tari klasik. Jadi, tari rakyat itu tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas budaya yang tampak pada tarian ritual, upacara, dan himbauan rakyat. Contoh tari rakyat misalnya tarian pada ritual upacara seperti tari ritual balai terbang, olang-olang, bandewo, dan cecak hinai. Sedangkan tarian klasik itu misalnya tari zapin, tari makan sirih, atau tari persembahan. Selanjutnya itu ada teater atau lakon. Jadi teater itu tumbuh dan rakyat, tumbuh di tengah masyarakat sebagai ekspresi hiburan untuk meningkatkan kekerabatan komunal pendukung. Sebagai seni teater dipengaruhi kesakralan atau magis sebagai pertunjukan. Jadi seni teater ini juga berfungsi untuk menarik khalayak ramai, misalnya tampak pada ranggung, dabus, dan lain sebagainya. Setiap teater rakyat selalu disertai lagu dan musik pengiring.
Kehadiran musik tersebut bahkan cenderung mendominasi sehingga menjadi inti dari pertunjukan. Contoh dari teater rakyat yang dipenuhi musik pengiringnya yaitu makyong. Selanjutnya itu ada seni musik, di mana seni musik secara umum musik Melayu dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu musik Melayu asli, musik Melayu tradisional, dan musik Melayu modern. Jadi musik Melayu asli ini dapat kita lihat dari penggunaan alat, baik itu seperti baduk, seruling, serunai, dan lain sebagainya. Sedangkan musik Melayu asli tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dalam perayaan sebagai ekspresi berkesenian ataupun mengiring ritual dan upacara. Selanjutnya teman-teman itu ada seni rupa. Jadi seni rupa itu dapat diartikan secara umum dibedakan dalam 3 kategori, yaitu seni rupa murni, seni rupa kriya, seni rupa desain. Seni rupa murni itu mengacu pada karya bertujuan sebagai ekspresi pribadi, sementara seni kriya dan desain menitik beratkan kepada fungsi dalam menjalankan produksi. Seni rupa murni mengutamakan fungsi keindahan atau estetika yang digunakan sebagai hiasan atau memenuhi kepuasan batin perupa. Selanjutnya ada seni sastra. Sastra Melayu adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Untuk sastra Melayu klasik ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berbentuk prosa dan puisi. Berbentuk prosa itu seperti hikayat, sage, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Sedangkan berbentuk puisi itu ada soneta, stanza, puisi karmina, pantun, gurindam, seloka, talibun, bidal, dan mantra. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada materi pakaian adat Melayu Riau. Nah, teman-teman, di mana asal-usul pakaian adat Melayu Riau? Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Pakaian merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan, akulturasi, dan khasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Jadi, pakaian tradisional Riau ini terdiri atas pakaian harian, pakaian resmi, dan pakaian adat. Pakaian harian biasa dipakai setiap hari, baik anak-anak maupun dewasa. Pakaian harian dikenakan untuk berbagai kegiatan harian, misalnya bekerja di ladang, bermain ke laut, di rumah, maupun kegiatan yang lainnya. Jadi jenis pakaian untuk perempuan dikelompokkan menjadi pakaian perempuan anak-anak dan pakaian perempuan dewasa. Jadi ada jenis pakaian Melayu Riau nih. Yang pertama itu ada jenis pakaian adat resmi. Pakaian adat resmi adalah pakaian yang hanya digunakan pada saat melakukan pertemuan atau kunjungan resmi dengan kerajaan lain. Dan untuk serangkaian pakaian adat resmi ini digunakan pada saat acara resmi kepemerintahan. Pakaian adat resmi untuk laki-laki adalah baju kurung cengkak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Sedangkan baju kurung cengkak musang tersebut dibuat dari bahan yang berkualitas seperti sutra dan satin. Pakaian upacara adat. Pakaian upacara adat adalah pakaian yang hanya boleh digunakan pada saat upacara adat. Upacara tersebut adalah upacara pelantikan, penobatan raja, upacara penerimaan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan upacara lainnya. Sementara itu, pakaian adat untuk perempuan adalah baju kurung, talung balu atau baju kebaya labuk cekak musang yang dipadukan dengan jilbab atau kerudung khas Islam. Pakaian selanjutnya itu ada pakaian upacara pernikahan, di mana pakaian upacara pernikahan ini pakaian yang hanya boleh digunakan pada saat melangsungkan sebuah pernikahan. Pakaian untuk
pria adalah baju kurung, cekak mungsang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah agar tampak lebih meriah, lebih mewah. Itu juga ditambahkan beberapa aksesoris. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi atau sering kita sebut dengan tapak 8. Nah, teman-teman, mata pencarian masyarakat Melayu itu ada beberapa jenis. Tapak 8 adalah sebutan sumber mata pencarian yang terdiri dari 8 tapak atau titik mata pencarian 8 sumber pendataan. Jadi, yang pertama itu mata pencarian Melayu Riau itu ada berladang. Berladang itu biasanya dilakukan oleh seorang petani. Berladang atau bersawah untuk memenuhi keperluan bahan makanan pokok. Jenis pekerjaan yang sangat ditransformasikan dengan bersagu atau masih dikenalkan oleh sebagian orang Melayu itu misalnya dalam masyarakat rawa atau pesisir. Sedangkan penggunaan alat ternak atau peternakan ini jenis pekerjaan yang dapat ditransformasikan dengan pekerjaan berburu yang sama tujuannya untuk urusan pemenuhan sumber protein daging. Selanjutnya ada menangkap ikan atau perikanan. Manakala keperluan protein daging orang Melayu sudah dipenuhi dengan melakukan pemburuan di darat, mereka mencari ikan dengan berbagai aneka ragam alat tangkap seperti jaring, sundang, penggilau, jala, sero atau kolabui, lukah, kalulung, tajar atau jantang. Selanjutnya ada beniro atau menetak nau dan kelapa atau industri pengolahan hasil pertanian. Pekerjaan dapat juga terwujud dari pengolahan hasil meramu dari dalam hutan atau dari dalam kebun. Selanjutnya itu ada mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau laut. Perhutanan misalnya berotakan, berkayu, berdamar, berkemayang, bergahuru, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang bersumber dari hutan. Dari dalam hutan bisa juga diperoleh sumber protein daging melalui berburu di lautan untuk mencari ikan. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada ekonomi Melayu dan etos kerja. Di mana sistem ekonomi Melayu itu bagi orang Melayu yang tinggal di desa mayoritasnya itu menjalankan aktivitas pertanian dan menangkap ikan. Jadi aktivitas pertanian itu termasuk pengusahaan tanaman padi, karet, kelapa sawit, kelapa dan tanaman campuran atau sering dikenal itu atau istilah trendingnya itu mixed farming. Jadi orang Melayu itu tinggal di kota. Kebanyakannya itu bekerja dalam sektor dinas, sebagai pekerja di sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Jadi sistem mata pencarian masyarakat Riau itu pada umumnya penduduk di samping melakukan pertanian, bahan makanan juga melakukan pertanian perkebunan yang terdiri dari perkebunan karet. Selain itu, khususnya di daerah seberang pantai, mata pencarian perdagangan mempunyai jumlah yang cukup besar. Ini disebabkan daerah ini terletak di tepi Batang Kuantan, yang merupakan jalur komunikasi antar daerah. Jadi di samping pertanian perkebunan mencari hasil hutan merupakan mata pencarian tambahan bagi penduduk Melayu. Hasilnya ialah rotan dan kayu. Antara lain adalah pencarian kayu gaharu yang sangat giat dilakukan oleh masyarakat Riau. Terima kasih dan sekian materi mengenai budaya Melayu yang ada di Provinsi Riau. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menambah pengalaman dan gagasan untuk kalian semua, khususnya untuk yang di luar dari Provinsi Riau. Setidaknya akan menambah pengalaman dan mengetahui Riau itu Melayunya apa, khas Melayunya apa, makanan Melayunya apa, kerajaan yang ada di
di Provinsi Riau itu apa. Semoga semua ini menambahkan pengalaman dan gagasan untuk kalian semua. Saya Evi Surati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.